Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Saya percaya kebaikan, kemurahan, dan kasih sayang Tuhan selalu menyertai kita anak-anaknya. Kembali bersama dengan saya Pendeta Dr. Anas DTH dalam program Reministry. Kita akan mendengarkan pengajaran firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pengajaran tentang dosa di bagian ketiga, saya telah menjelaskan omission sin yang merupakan sesi pertama, yakni dosa tidak bersaksi tentang Kristus. Mengapa harus bersaksi tentang Kristus? Karena adanya hutang penebusan, sebagaimana dinyatakan dalam Roma 1 ayat 14. Penebusan yang menjadikan setiap orang percaya bernilai di mata Allah. Pengajaran tentang dosa di bagian keempat ini masih tentang omission sin yang merupakan sesi kedua. Diambil dari Roma 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Firman Allah berkata demikian. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Dosa tidak bersaksi tentang Kristus yang menyelamatkan. Itu bisa diketahui dari ayat 15 sampai dengan 16. Tekanan pada keselamatan atau hidup yang kekal dijamin oleh Allah bagi setiap orang percaya. Ini diperkuat di dalam Roma 1 ayat 15 sampai dengan 16. Saudara perhatikan baik-baik. Roma pasal 1 ayat 15 berkata, itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan. Dalam naskah Yunani dipergunakan istilah dunamis. Injil adalah power, might, strength, force, ability, capability. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Kalau kita memperhatikan dari Roma 1 ayat 15 sampai dengan 16, menunjukkan komitmen Paulus yang begitu kuat sehingga tidak malu memberitakan Injil. Sekalipun dari segi pandangan manusia Injil tidak membanggakan. Raja yang disebut Kristus itu dibunuh dengan disalibkan. Suatu kematian yang amat hina. Kematian Kristus tersebut diberitakan. Suatu berita yang mudah dicemooh, namun karena berita Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, maka Paulus tidak malu memberitakan Injil di Roma. Injil adalah kabar baik, sebagaimana dinyatakan dalam 1 Korintus 5 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Injil adalah kabar baik yang berisikan tentang kematian Kristus, penguburan Kristus, kebangkitan Kristus, yang semuanya sesuai dengan kitab suci. Injil adalah keselamatan. Kita harus menyaksikan atau memberitakan keselamatan di dalam Yesus Kristus bersifat absolut. Mengapa? Karena keselamatan itu memang bersifat absolut.
sebagaimana dijelaskan dalam Roma 10 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian, sebab jika kamu mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Menarik sekali. Istilah kamu akan diselamatkan dari bahasa Yunani sotese, merupakan verb indikatif future passive, orang kedua tunggal dari akar kata sozo, artinya to save. Kamu pasti akan diselamatkan. Jadi sebaiknya sotese yang merupakan kata kerja indikatif future itu diterjemahkan kamu pasti akan diselamatkan. Satu kepastian yang akan yang pasti, yaitu keselamatan. Kamu pasti akan diselamatkan itu merupakan satu posisi takdir atau jaminan mutlak yang diterima oleh setiap orang percaya hingga hari kedatangan Tuhan. Sebagaimana dijelaskan dalam Efesus 1 ayat 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali untuk kita perhatikan terkait dengan omission sin. Pertama, dosa tidak bersaksi tentang Kristus yang menyelamatkan. Jadi ketika orang tidak bersaksi tentang Kristus yang menyelamatkan, itu adalah dosa. Sebagaimana dijelaskan dalam Roma 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-16. Selanjutnya saudara-saudara, dosa tidak bersaksi tentang Kristus melalui hidup benar. Sebagaimana dijelaskan dalam Roma 1 ayat 17. Perilaku hidup karena orang itu sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi harus diimplementasikan, didemonstrasikan, ditunjukkan dengan bersaksi melalui hidup yang benar. Roma 1 ayat 17 berkata, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar dikaios, benar yang merupakan sifat yang dimiliki oleh orang beriman, atau pisteos ini, orang benar itu memiliki iman kepada Kristus. Orang yang beriman, orang yang pisteos itu adalah orang yang dikaios, adalah orang yang benar. Jadi orang benar yang adalah sifat yang dimiliki oleh orang yang beriman. Orang benar memiliki sifat karena dia beriman kepada Kristus. Orang yang beriman kepada Kristus adalah orang yang benar. Jadi orang benar akan hidup oleh iman. Orang yang dibenarkan Allah akan hidup oleh iman. Artinya ada kehidupan benar yang ditunjukkan sebagai orang yang beriman, yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Setiap orang percaya bisa hidup benar karena Injil. Itu artinya Injil begitu hebat, begitu luar biasa, yang harus disaksikan. Karena melalui Injil orang beriman dibenarkan oleh Allah sehingga dapat selalu menampilkan hidup benar yang ditunjukkan dengan berperilaku baik. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan 17 memberikan penguatan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi dipastikan setiap orang percaya bisa hidup dalam perbuatan baik.
Paulus berkata dengan jelas dalam 1 Korintus 9 ayat 16, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi, bagi orang percaya, jika tidak memberitakan Injil atau bersaksi tentang Kristus, sangatlah berdosa atau disebut omission sin. Dosa lalai atau gagal memberitakan Injil. Kita bisa menolak omission sin dengan cara memberitakan Injil Kristus. Bersaksi di dalam gedung gereja atau dalam persekutuan dengan semangat, disertai syukur karena telah diselamatkan, sangatlah baik. Tapi itu hanya berlaku bagi sesama orang percaya. Aneh kalau kita begitu bersemangat bersaksi tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus terhadap saudara seiman, tetapi tidak berani bersaksi kepada orang yang belum menerima Yesus Kristus secara pribadi. Ingat, kita bersaksi tujuan utamanya adalah menjangkau orang lain bagi keselamatan di dalam Yesus Kristus. Menangis terseduh-seduh sampai air mata jatuh ke perut karena kesadaran pengorbanan Kristus di kayu salib yang telah menderita bahkan mati untuk menebus dosa, berguna bagi diri sendiri, dan itu dikategorikan egois kalau kabar keselamatan tidak diberitakan kepada orang yang belum menerimanya. Berkata terima kasih Tuhan atas kepastian keselamatan, dan aku akan tetap beriman kepadamu Kristus sampai mati, adalah baik. Namun menjadi sangat baik jika disertai dengan tindakan menginjil sekalipun penuh risiko. Jangan tidak menginjil karena takut risiko. Itu menyedihkan atau mendukakan hati Allah. Orang yang bergelar teologi tetapi tidak pernah memenangkan satu jiwa pun adalah manusia yang gagal melakukan amanat agung Yesus Kristus. Orang yang memiliki predikat penginjil atau kependetaan tetapi tidak pernah merintis jemaat atau menjadi splinter lebih terhormat bila memikirkan ulang untuk menggunakan predikat yang telah diterima. Tunjukkan bagi setiap orang yang telah menerima gelar teologi tetap melayani jemaat dan giat memenangkan jiwa. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil, merupakan pernyataan Paulus yang semestinya juga kita hidupi. Dengan kekuatan Tuhan, saudara-saudara, kita menolak commission sin, dosa melakukan atau melanggar perintah Tuhan. Dengan kekuatan Tuhan, kita menolak omission sin, dosa lalai atau gagal tidak melakukan perintah Allah. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa kita semua akan hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Tuhan baik dan luar biasa. 4 bagian seri pengajaran tentang dosa ini akan membantu kita untuk bisa hidup kudus, memuliakan dan menyenangkan hati Allah. Tuhan memberkati. Kau tetap selamanya